Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenal lebih lanjut apa itu asal-usul kepercayaan kepada wujud yang gaib, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Udah cinta, malah jadi HTS. Haha, bercanda guys. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Agus Satardi dari STAI Natuna, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja pada topik pembahasan utama kita, yaitu asal-usul kepercayaan kepada wujud yang gaib. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian wujud yang gaib. Yang kedua, asal-usul kepercayaan kepada wujud yang gaib. Yang ketiga, hubungan wujud gaib dengan kepercayaan. Dan yang terakhir, kepercayaan kepada wujud yang gaib di Indonesia. Pengertian wujud yang gaib. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari wujud yang gaib? Ketika kita berbicara tentang pengertian dari wujud yang gaib, akar katanya itu wujud, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wajada, artinya sesuatu yang ada. Kemudian gaib, yaitu sesuatu yang tidak tampak atau tidak kasat mata. Jadi secara sederhananya, kita mengartikan wujud gaib itu sebagai sebuah eksistensi yang tidak tampak oleh kasat mata, padahal dia eksis atau ada. Kita sebenarnya membicarakan tentang alam dan makhluk di sekitar kita. Alam ini banyak, dan umumnya kebanyakan alam yang kita pahami dan kita yakini itu bersifat gaib. Sedangkan yang kelihatan itu alam dunia, karena alam-alam yang lain walaupun ada, walaupun eksis, nampaknya tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Nah, alam ini mulai dari alam rahim dapat dijelaskan dengan sederhana bahwa alam rahim ini kita sudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang sebenarnya bersifat fisik, yang dimana cabang seorang bayi berinteraksi tuhaniyah dan jasmaniyahnya. Kemudian lahirlah kita ke dunia, dan ketika kita selesai di alam dunia, kita bertemu lagi dengan alam yang lain. Ada alam kubur, kemudian alam arwah, kemudian alam akhirat, dan seterusnya. Dan setiap pemeluk agama berbeda-beda keyakinannya tentang alam. Dan makhluk juga begitu. Jadi ada makhluk yang kelihatan oleh kasat mata kita, dan ada juga makhluk atau ciptaan Tuhan yang gaib. Ada tapi tidak terlihat oleh mata kita. Dan banyak kita mempersonifikasinya dengan istilah-istilah yang berbeda sesuai dengan fungsinya, derajatnya, dan perannya. Maka kita mengenal nanti adanya makhluk halus, kemudian ada ruh, kemudian ada dewa, dan adanya Tuhan, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan personifikasi atau wujud yang gaib, dan ada beberapa paham atau keyakinan itu ada istilahnya manifestasi atau perwujudan dari makhluk gaib, mulai dari makhluk halus sampai kepada personifikasi ketuhanan. Dari pemahaman kita, dari wujud yang gaib ini dapat disimpulkan banyak sekali, yaitu personifikasi makhluk ini ada yang menyebutnya ruh, ada dewa, ada Tuhan, ada hantu, dan lain-lainnya, tergantung kulturnya atau budayanya masing-masing. Asal-usul kepercayaan kepada wujud yang gaib. Nah, bagaimana asal-usul kepercayaan kepada wujud yang gaib ini? Dari mana sebenarnya? Kalau kita lihat, ini sangat terkait dengan kepercayaan terhadap roh nenek moyang sebagai ibadah paling tua. Kepercayaan kepada wujud yang gaib ini telah hadir bersamaan dengan manusia itu sendiri.
sehingga banyak dalam perjalanannya keyakinan yang dibentuk oleh kepercayaan nenek moyang kita melahirkan bentuk-bentuk keyakinan kepada yang gaib. Mulai dari politeisme, yang merupakan bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Henoteisme, ada satu dewa yang berkuasa di dunia, tapi mereka tidak memungkiri akan adanya keberadaan dewa lainnya. Sementara monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Dari paham wujud kepada yang gaib, kita menemukan ada dua teori yang bercerita tentang seperti apa sejarah wujud yang gaib ini. Yang pertama, teori evolusi, yaitu teori yang bercerita tentang bagaimana perjalanan penemuan kepada yang gaib itu dari manusia, ke alam, dan seterusnya. Untuk teori evolusi dikembangkan oleh para ahli antropolog yang menjelaskan bahwa keberadaan agama telah hadir bersamaan atau sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Mereka membagi tipe kehidupan manusia pada 3 bentuk. Yang pertama, Pithecanthropus erectus atau yang disebut dengan manusia purba. Yang kedua, Homo neanderthalensis, berbentuk seperti manusia tetapi masih dianggap agak sedikit primitif. Dan yang terakhir, Homo sapiens, yang kita anggap kita saat ini, yang tinggi peradabannya. Dalam perspektif evolusi, menurut Carl Jung, kehidupan manusia primitif itu berasal dari rasa ketakutan, rasa kecemasan, dan itu merupakan sifat dasar manusia. Jadi, agama itu lahir dari rasa kecemasan, lalu muncul harapan. Dari mana rasa cemas itu muncul? Dari interaksi manusia dengan alam, dengan air, dengan tanah, dengan gunung, udara, dan dengan petir, sehingga cara manusia berkomunikasi dengan alam ini yang akhirnya secara evolusi menghadirkan kesadaran akan sesuatu atau wujud yang gaib tadi. Selanjutnya, teori revelasi atau yang dikenal dengan teori wahyu. Agama berasal dari Sang Pencipta, dari Tuhan yang memberikan bimbingan kepada manusia pertama. Mulai manusia pertama di dalam Islam atau Kristen atau Yahudi, kita menyebutnya Adam. Ini merupakan makhluk pertama yang diciptakan Tuhan versi teori wahyu. Dan faktanya, ternyata kodrat manusia itu suka melakukan kesalahan, seperti cerita Habil dan Qabil. Jadi, kodrat manusia itu memang sering sekali menyimpang. Lalu muncullah para nabi, para rasul yang diutus oleh Tuhan untuk membawa ajaran agar manusia yang menyimpang akhirnya mengenal Tuhan. Hubungan wujud gaib dan kepercayaan. Setelah memahami teori wujud yang gaib, ada teori evolusi dan kemudian ada teori revelasi. Tentu kita akan sampai pada tahap bahwa hal-hal yang gaib itu tentu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan kita. Elemen dasar kepercayaan yang membentuk keimanan seseorang itu sebenarnya adalah sesuatu kepercayaan kepada yang gaib. Sehingga mau tidak mau, ketika seseorang beragama, tidak bisa dihindari hal yang gaib. Bahkan ada istilah percaya itu bukan karena kita tahu, tapi justru karena kita tidak tahu. Maka keyakinan atau keimanan itu tidak membutuhkan logika atau nalar. Yang penting just believe saja. Dan yang terakhir, kepercayaan wujud gaib di Indonesia versi makhluk halus. Ternyata di setiap daerah memiliki budayanya masing-masing.
tentang bagaimana bentuk mereka mempersonifikasi makhluk halus. Misalnya, orang Melayu ada konsep semangat, jembalang. Kemudian, orang Dayak itu mengenal konsep kuyang atau bunian. Dan orang Madura ada copeh, jerangkong. Di Jawa sendiri ada memedi, dan di Bali ada leak, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kepercayaan yang turun-temurun diyakini oleh masyarakat terkait bagaimana sesuatu yang gaib itu ternyata ada. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika ada kata yang tidak pantas dan tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Video ini hanya untuk edukasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.